Semakin mengaji, semakin datang rasa takut, teruskanlah. Tapi kalau hanya dengan pengajian, datang sombong, banyak hafal ayat, makin mengerti dalil, hanya untuk mendebat. Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu, yubtagha bihi wajhullah, yang mestinya hanya mencari kemuliaan Allah, kemuliaan Allah. Sebelum mendengarkan ceramah terkait sombong sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad tadi, adalah kita membaca artikel terkait sombong. Dalam Islam, terdapat sombong termasuk dalam dosa besar. Nabi Muhammad SAW bahkan bersabda, seseorang tidak akan masuk surga jika dia memiliki kesombongan walau sebesar biji zarah dalam hatinya. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk diketahui, biji zarah ini bisa diartikan sebagai sesuatu benda yang beratnya sangat ringan atau sangat kecil, sehingga jarang dapat dilihat sekalipun. Pengukuran biji zarah ini tidak hanya pada hal volume atau ukuran saja, tetapi juga pada beratnya timbangan. Karena itu, zarah dapat diartikan tidak hanya sebagai sesuatu yang sangat kecil saja, tetapi juga sebagai entitas yang sangat ringan. Rasa sombong disebut akan membawa dampak yang buruk dan membuat seorang muslim tidak memaafkan muslim lainnya. Ketika diminta maaf, orang yang sombong akan mulai berpikir dia lebih baik daripada orang lain, serta lupa bahwa semua manusia diciptakan dari tanah liat dan akan kembali ke tanah atau makam. Tidak hanya itu, kesombongan akan menyebabkan seorang tidak pernah merasa puas dan selalu mengejar kekuasaan dan jabatan. Sifat ini juga akan menjauhkan orang dari agama Allah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan mengutuk orang-orang yang sombong dan menyombongkan diri. Dalam Mukasyaful Qulub, Imam Al-Ghazali mengatakan sifat sombong adalah kedurhakaan pertama yang menimpa iblis, yang akhirnya membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat dan mengusirnya dari surga. Tidak hanya itu, dalam hadis qudsi disebutkan, kesombongan adalah selendangku, kebesaran adalah pakaianku. Barang siapa yang merebut salah satunya dariku, maka aku akan meremukkannya dan aku tidak peduli. Hadis riwayat Muslim. Lantas, apa saja balasan yang didapat oleh orang yang sombong? Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang sombong selama di dunia. 1. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas mengatakan, jika orang yang sombong tidak akan disukainya. Hal ini ditegaskan pula dalam Quran surat Luqman ayat 18. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Bukan hanya dipuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat sombong juga tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi pernah bersabda, sungguhnya orang yang paling aku cintai dan duduknya paling dekat kepadaku pada hari kiamat adalah orang yang akhlaknya terbaik di antara kalian. Sedangkan orang yang paling aku benci dan paling jauh dariku pada hari kiamat adalah orang-orang yang banyak bicara, suka ngobrol dan bermulut besar atau sombong. 2. Menjadi pengikut iblis. Kisah iblis yang terusir dari surga merupakan salah satu balasan akibat rasa sombongnya. Makhluk yang mulia ini bisa menjadi hina karena sifatnya itu. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 34 disebutkan, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis yang enggan dan takabur, maka ia termasuk golongan orang-orang kafir. Maka siapapun yang memiliki sifat ini berarti sama dengan menjadi pengikut iblis. Ia merasa manusia lain lebih rendah darinya dan tidak pantas bersanding bersamanya. 3. Tidak akan dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Saat kiamat, semua orang akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab. Menurut sebuah riwayat disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memandang orang-orang yang memiliki sifat sombong. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat Allah tidak akan memandang orang yang menyeret kainnya di bawah mata kaki karena sombong. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Di dalam sebuah hadis lainnya, Nabi Muhammad pernah bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak disucikan olehnya, dan baginya azab yang pedih, yaitu orang yang sudah tua berzina, pengusaha pendusta, dan orang miskin yang sombong. Yang keempat, tidak akan masuk surga. Orang yang memiliki sifat sombong dipastikan tidak akan masuk surga. Ia akan mendekam di neraka dan menerima azabnya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, para penghuni neraka adalah orang-orang yang keras kepala, kasar lagi sombong.
Dalam riwayat lain disebut Nabi Muhammad SAW bersabda, surga dan neraka berdebat. Neraka berkata, bagianku orang-orang yang berlalu kejam dan sombong. Surga berkata, bagianku orang-orang yang lemah dan miskin. Kemudian Allah memberi keputusan kepada mereka, sungguh surga adalah tempat rahmatku. Aku memberi rahmat menemuimu pada siapapun yang aku kehendaki. Sedangkan neraka adalah tempat siksaku. Aku menyiksa menemuimu siapa saja yang aku kehendaki. Aku akan menyiksa penuh kalian. Hadis riwayat Muslim dan dinilai sahih. 5. Disiksa dengan azab yang sangat pedih. Bukan hanya tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat dan masuk neraka, orang sombong juga akan mendapat azab yang sangat pedih. Hal ini juga disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah. Ia menyebut Rasulullah SAW bersabda, suatu waktu seseorang berjalan dengan membanggakan diri, mengenakan perhiasan dan rambutnya bersisir, berjalan angkuh. Seketika Allah membenamkan dia dalam bumi, kepalanya timpul tenggelam di atas bumi sampai hari kiamat. Hadis riwayat muttafaqun alaih dan dinilai sahih. Demikianlah artikel atau tulisan saudara muslim kita terkait sifat sombong. Dan mari kita dengarkan sedikit ceramah singkat dari Ustaz Abdul Somad terkait sifat sombong. Kalau dengan pengajian, semakin mengaji, semakin datang rasa takut, teruskanlah. Tapi kalau hanya dengan pengajian, datang sombong, banyak hafal ayat, makin mengerti dalil, hanya untuk mendebat. Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu, dia bertawaf bikin wajib Allah yang mestinya hanya mencari kemuliaan Allah, tapi kemudian dia mencari arban minat dunia, hanya dunia yang didapatkan. Lam yajid ilfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, dan mari kita sama-sama turut dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Dan mari juga kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dijauhkan dari berbagai macam sifat sombong, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk bisa melakukan aktivitas yang diridhoinya. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Astagfirullah. Demikianlah hal-hal yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas berbagai macam kekeliruan, baik kata kalimat maupun berbagai hal yang tidak sesuai dengan harapan terkait dengan video ini. Sekali lagi terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.